apa yang Elohim katakan kepada Sulawesi. Engkau telah kuperingatkan berulang kali karena kasihku kepadamu, akan tetapi engkau mendurhaka di hadapanku dengan segala kesombonganmu. Pemberontakan yang kau lakukan mendatangkan kegeraman yang membawa bencana atasmu. Namun aku memilih umatku untuk memperingatkan engkau oleh karena kasihku. Ini sebenarnya Sulawesi ini, Manado ini spesialnya apa sih? Luar biasa. Sampai saya sebenarnya disuruh ke sini berapa kali ya kan, tapi pesannya sama doang. Sumatera jauh loh ya kan. Belum lagi saya harus seperti Doraemon ya, mendaki gunung lewati gua, baru datang ke tempat ini. Sementara saudara-saudara ya, ini di grup ada yang Bu sakit perut, ya kan? Udah sembuh sakit perutnya? Sampai itu. Langsung ya? Langsung. Langsung. Kita juga sampai sini Ya, sembuh. Karena memang iblis tidak akan tinggal diam. Ya, iblis tidak akan tinggal diam. Karena kalau ada perkataan mengatakan, datang ya Bu, kalau Tuhan izinkan, coba logika kita, jangan logika, akal budi dulu kita berpikir, ya. Masa iya sih Tuhan tidak mengizinkan, Elohim tidak mengizinkan umatnya untuk bertemu? Tetapi iblis tidak akan tinggal. Dia akan melakukan berbagai cara. Jangan saudara berpikir bahkan melalui cuaca iblis tidak bisa bekerja. Ini cuaca kita ini sudah dikendalikan oleh siapa? Hot. Tahu ya? Soalnya nanti takut di spam, ya. Nah, jadi siapa yang buat itu? Sihab tadi, manusia toh. Bisa dikendalikan yang musim hujan bisa dibuat yang musim kering, yang musim kering bisa dibuat yang musim hujan supaya apa? Tanaman rusak. Ya. Nah, iblis juga bisa melakukan berbagai cara, berantemlah, suamilah, ya sakitlah, anaklah, apalah, semua bisa dilakukannya. Tetapi di saat kita komit, maka Elohim akan bertindak, ya. Oke. Jadi lanjut. Kenapa dikatakan sombong tadi? Karena banyak di tanah ini yang mementingkan diri sendiri. Nah, merasa dirinya bisa hidup tanpa Elohim. Elohim hanya dibuat sebagai apa? Status kekristenan. Apa agamamu? Kristen. Kalau Kristen itu ngapain? Beribadah tiap hari Minggu ke gereja. Nah, itu status. Ya, hanya berdoa. Tuhan lindungi kami. Tuhan berikan kami makan. Tuhan begini dan begitu. Ya, hanya seperti itu ya. Dia tidak menyadari kalau nafas ini, tangan ini bisa digerakkan, itu semua kuasa Elohim. Yang seharusnya, Bapa, siapakah aku ini tanpamu? Terima kasih pagi ini aku masih menggerakkan jari kelingkingku, saya masih membuka mata. Tetapi Elohim menemukan hal itu sulit ditemui di tanah ini. Ya hidup, ya makan, berpesta, ya kan ulang tahun, berpesta, tidak tahu kalau tiup lilin itu tradisi siapa tiup lilin. Ini yang masih mengadakan acara ulang tahun. Hei Manado, saya tahu di kota ini sangat syarat dengan pesta ulang tahun. Nah, nanti ini saudara, saya minta saudara coba dicek sejarah kue ulang tahun dan sejarah tiup lilin itu apa? Itu ada. Karena sejarah tiup lilin dan memberikan kue ulang tahun itu mempersembahkan jiwa kepada setan. Ya, itu tradisi yang sudah dibawa turun temurun. Jadi nanti bisa dicek ya. Makanya kalau kami enggak ada acara ulang tahunan. Nah, ini pas coba saudara berpikir dengan akal budi ya. Saudara berpesta pora menyerahkan jiwa saudara kepada apa? Kepada tradisi yang sesungguhnya tradisi itu diberikan untuk menyerahkan jiwa seseorang tersebut kepada kejahatan. Ya, jiwanya untuk dibinasakan sebenarnya. Itu sejarah daripada lagu Happy Birthday, kue ulang tahun dan tiup lilinnya. Itu ya. Jadi dan lagi pula kalau ulang tahun memang usianya bertambah, ya berkurang. Ya, yang tadinya ada 20 tahun lagi dia di bumi berkurang menjadi berapa? 19 tahun. Jadi yang ada doa saudara di sana di mana? Enggak seperti apa? Bapak, ini usia saya sudah dari 19 jadi 20. Udah berkurang waktu saya di bumi ini 1 tahun.
Ya, karena saya sudah menjalaninya. Berikan aku kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hariku berikutnya. Di dalam pertandingan yang aku lakukan selama aku hidup di dalam dunia yang hanya menompang ini. Ya, seperti itu saudara. Ya, itu doa saya, doa saudara di saat hari itu tiba. Genap usiamu berapa ke Ibu Heni? Nanti bulan 4. Oh, 43 yang tahu pemirsa. Yang tahu ini pemirsa ya, 43 ya. Umur boleh tua tapi wajah jangan tua. Harus tetap dipenuhi kemuliaan, hati yang gembira ya. Oke, kita lanjut ya. Elohim juga berfirman, jangan pernah memandang rendah nubuatan. Nah, jadi kotamu Sulawesi ini, terkhususlah dulu Sulawesi Utara, telah dinubuatkan. Apa nubuatan yang terjadi atas kota ini? Di mana kota ini akan terjadi sesuatu bencana. Ya, bencana seperti apa, Mak? Ya, jangan hampir keluar dari mulut saya. Ya, kita berdoa supaya di tanahmu tidak terjadi tanah longsor. Kita berdoa supaya tidak terjadi tsunami. Kita berdoa supaya tidak terjadi banjir air bah. Kita berdoa supaya tidak terjadi gempa. Hal seperti inilah yang sesungguhnya hendak terjadi di saat kita tidak bermohon ampun kepada Elohim. Ya, jadi mari bersepakat ya di tanah ini untuk datang kepada Elohim. Berikutnya, saya lagi mendengar seruan. Kalau saya sudah katakan mendengar seruan, suara-suara, itu suara-suara para malaikat. Ya, bahwa mereka melakukan yang benar di hadapan Elohim. Suara malaikat itu selalu ramai, saudara. Ya. Nah, saya cerita sedikit tentang suara malaikat. Kita ini sebenarnya diperhatikan terus oleh para malaikat. Dan mereka menjadi audiens kita. Jadi di dalam perjuangan kita mereka berteriak sebenarnya. Ya, berseru-seru untuk mengingatkan kita. Saya ingat dulu anak saya si Immanuel. Banyak yang bertanya, Immanuel itu siapa sih? Ya kan? Ini pertanyaan saya jawab dulu sekarang, ya. Immanuel itu adalah anak yang tuh Elohim titipkan kepada saya di saat umurnya masih 17 tahun. Saat itu kita kenal dia belum tamat SMA. Ya, jadi kalaupun sekarang dia ada kumis, ada brewok, ya itu menandakan kewibawaan yang Elohim berikan, ya, supaya di dalam mengajar, ya, kadang kan dengan penampilan kita pun jadi agak segan seperti itu. Dia adalah anak saya, ya. Kalau orang sebut anak rohani seperti itu, silakan. Seperti itu katanya yang diberikan, ya. Saat itu usianya masih 17 tahun, ya. Nah, jadi dulu anak ini penuh perjuangan sampai dia melarikan diri, sampai polisi pun dibawa orang tuanya kepada saya, ya. Katanya saya menculik anaknya. Ya, gimana saya menculik? Kalau kami berdiri, ya saudara bisa lihat antara Noel dengan saya itu tingginya jauh beda. Bisa berdiri, Noel? Coba silakan supaya pemirsa melihat, karena pasti banyak tanda tanya nih, Immanuel itu siapanya? Anak saya, ya. Nah, coba nih, jauh banget kan? Saya tak koci sama dia, ya. Oke saudara, silakan duduk, ya. Jadi dulu saya dilapor ke polisi, katanya saya menculik anak ini. Saya sampai bilang polisinya, Pak, Bapak jangan hanya mendengarkan pengaduan mamanya dong. Bapak tahu nggak anaknya segede apa? Saya bilang, anaknya segini, gimana saya mau menculik? Di saat anak ini mengambil komitmen untuk ikut Elohim. Nah, sementara orang tuanya menginginkan dia untuk jadi polisi. Jadi kerennya dia waktu melamar polisi, dia menang 1 kali. Kemudian kedua kali, Kak tolong doakan saya. Iya, kami tetap mendoakanmu supaya menang. Itu dari gereja toh. Tapi datang dia, doakan supaya saya kalah. Ya, nah, jadi di dalam komitmennya dia pun akhirnya melarikan diri. Ya, nah, saat itu belum melarikan diri, tapi dia ditahan, dia ditawan oleh orang tuanya untuk tidak bertemu dengan kita. Karena di dalam kekristenan di tanah Batak, yang namanya aliran karismatik itu seperti
ajaran agama lain. Saya tidak tahu di Sulawesi ini atau di NTT sama ya. Halo saudara-saudaraku yang Protestan ya, kita sama. Kenapa ada perbedaan antara mau Protestan, mau karismatik, mau mesianik, mau apapun, intinya mengakui anak manusia sebagai Elohim dan juru selamat itu satu di dalam Dia. Ya. Nah, jadi saking kerasnya dulu pengajaran itu, doktrin gereja ini ya kan, aduh hebat ini doktrin-doktrin ini, perlu dikupas ini hapus ini, doktrin-doktrin yang memisah ya. Jadi anak ini pun akhirnya ditahan untuk tidak bertemu kita. Tetapi suatu hari, saya mendengar suara ini seruannya, dia lari, dia lari. Nah, saya mendengar seruan itu saudara, ya. Nah di dalam seruan itu, tapi dia lari. Hanya seruannya apa? Sukacita. Karena di dalam seruan itu saya mendengar tepik sorak, ya. Dia lari seperti itu. Jadi dulu temannya Noel ini ada satu sepantaran sama dia ada dulu ya. Saya bilang sama temannya, saya mendengar suara dia lari, tapi suara ini sukacita dan saya melihat tepik sorak. Siapa itu Bu katanya? Oke, Pak, itu para malaikat. Tapi yang lari siapa? Ini sepertinya Immanuel yang lari. Immanuel itu nama baptisnya, nama aslinya Indra Lesmana. Nama penyanyi, makanya suaranya bagus. Nah, dan benar. Setelah saya mendengar suara itu, dia lari seperti itu. Tidak berapa lama, selang 5 menit saya terima telepon. Ya, saya ditelepon. Kak, di mana kalian? Di sini. Saya sudah lari katanya. Dan larilah dia sampai detik ini, lari ke Gunung Kudusnya Elohim. Ya, dan tetaplah dia di dalam. Dan sekarang bagaimana anak ini terhadap keluarga? Dia yang tadinya ditolak, dia yang tadinya tidak diterima, bahkan dia pembicara di tengah-tengah keluarga. Itulah buah saudara. Ya, jadi di dalam perjuangan, di dalam pengorbanan kita, ya, maka akan menghasilkan buah. Immanuel, anak yang sekarang umurnya 25 ya, 25 tahun. Jadi sudah 8 tahun saya membina dia. Ya, dulu dia hitam, sekarang sudah putih. Ya, nah wajah dulu dengan sekarang jauh berbeda. Saya tidak usah menampilkan di layar. Nah, tetapi komitmen seperti ini di antara anak muda di zaman ini sudah sangat sulit. Ya, jadi bina anak-anakmu menjadi anak seperti itu. Ya, nah Immanuel saya yakin tidak akan bangga karena ya dia sudah hidup di dalam Elohim. Kalaupun saya menyampaikan ini, kenapa saya menyampaikan ini? Sebagai gambaran di dalam hidup saudara. Ya. Jujur saya memang katakan sudah sulit. Ini usianya masih 25 tahun. Sebenarnya dari segi mudanya, ya, masih jiwa-jiwa muda itu, siapa sih yang mau duduk diam hanya dalam hadirat Elohim terus? Anak ini hanya duduk diam dalam hadirat. Tidak ada pergi kemana-mana. Tidak ada. Semenjak dia bersama-sama dengan kami di dalam tim ini, anak ini tidak ada sejarahnya, saya pergi dulu ya bersama teman-teman saya, tidak pernah. Ya. Tetapi itu semua karena apa? Dia mampu melakukan itu karena Elohim yang diam dalam dirinya. Jadi saudara pun pasti bisa. Banyak pesan yang kami sampaikan, apalagi tentang nanti seminar. Kami sampaikan pesan. Orang selalu berkata, mana bisa kami lakukan itu? Saya katakan, perintah Elohim itu semua kita bisa melakukannya. Perkaranya, engkau mau tidak melakukannya? Itu bukan tidak bisa. Siapa sih yang tidak bisa melakukan perintah Elohim? Disabilitas saja bisa. Ini Henny Situmorang, kakinya pincang satu. Ya, diperintahkan pergi ke gunung, naik turun gunung, bisa. Karena apa? Saya mau. Secara dari segi kesehatan katanya, kata dokter, ya, Ibu Henny Situmorang ada penyakit ini katanya. Saya tidak imani itu, ya. Tetapi kalaupun ada seperti itu yang kadang mengganjal, saya katakan aja, Rasul Paulus pun dia sakit, dia tidak pernah komplain, kan gitu. Karena kadang orang bertanya, kenapa sih Ibu tidak pernah berdoa supaya Ibu begini? Ngapain kita disusahkan? Ya memang saya berdoa, ada disembuhkan Elohim ke orang-orang yang saya doakan. Ya kalau saya seperti ini ya mungkin itu mengajari saya untuk lebih merendahkan hati di hadapan Elohim. Ya, nah jadi tadi sampai ke situ karena apa? Seruan? Sebelumnya ini baru beberapa kalimat. Oke, jadi intinya pribadi seperti yang saya sebutkan tadi,
Ya, tentang perintah. Bukannya perintah itu tidak bisa kita lakukan, bisa. Ya, saya diperintahkan keluar dari perkotaan. Kemana saya dibawa? Ke gunung. Kalau saya tanya dokter, bisa saya ke gunung? Tidak bisa. Karena saya akan sakit penyakit akan sangat berat. Nah, segala macam. Tetapi apa? Saya taat saja. Saya tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran di saat saya mengikuti perintah Elohim. Di saat saya tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran. Ini saya bisa ada sampai sekarang. Bahkan dari tahun 2000 berapa, 5 tahun yang lalu sampai sekarang ini sudah semakin sehat. Ya. Bahkan setelah saya di mana? Di tempat yang mustahil itu tadi. Tiada yang mustahil. Nah itu di saat kita apa? Di saat kita taat, tiada yang mustahil. Ya. Di gunung, kabut itu tiap pagi. Tetapi apa? Di situ bahkan saya merasakan oksigennya murni. Sehingga ada pemulihan. Ya. Jadi ingat sekali lagi, setiap perintah itu bukannya kita tidak bisa. Tetapi saudara mau atau tidak. Ya, itu saja. Ya. Ini ada pertanyaan, kenapa biarawati tidak menikah? Ya, tanyalah ke mereka. Karena saya pun tidak mempelajari di dalam ajaran mereka, tetapi ya mungkin ya sudah komitmen. Ya mungkin saya sekiranya dulu saya kenal Elohim sebelum saya menikah, mungkin saya pun putusan saya tidak menikah. Iya. Nah, setelah saya kenal Elohim, karena Rasul Paulus kenapa dia tidak menikah? Dia mengkhususkan dirinya untuk tidak menikah karena dia katakan ya, menikah itu baik, tetapi ada baiknya tidak menikah. Karena apa? Kalau seorang yang sudah full time, ya, dan memang dengan berumah tangga itu akan banyak menjadi beban pikiran, akan ada aja yang menjadi penghalangnya. Itu sebenarnya, ya. Nah, jadi sayang dong nggak nikah. Bukan sayang. Setiap orang kan punya keputusan masing-masing, toh, ya. Jadi kalau anak saya saja, ini anak saya sekarang yang cewek udah mau tamat ini, dia mau menikah nantinya atau tidak itu bagi saya hak dia, itu pilihan dia, ya. Tidak akan pernah saya sayangkan dia menikah atau tidak. Yang paling kita sayangkan adalah di saat dia mengakhiri pertandingan di dunia, tetapi pertandingannya gagal, alias masuk neraka. Itu yang disayangkan. Jadi kalau memang menikah itu ukuran daripada keselamatan, ya menikah aja semua, kan gitu, ya. Nah, tetapi yang kita sayangkan di saat jiwa kita terhilang. Oke, saya bukakan lagi apa yang Elohim katakan tentang Sulawesi. Tadi dikatakan jangan pernah memandang rendah nubuatan. Jadi nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada kotamu, ya baik dari siapapun, dengarkan itu dan doakan, ya. Nah, sekiranya mungkin supaya itu lalu daripadamu, ya. Oke. Ini yang keren dan ini yang sangat melukai hati Elohim. Elohim katakan apa? Perzinahan besar di kota ini. Perzinahan dalam hal apa? Tadi saya tanya, perzinahan dalam hal apa? Bukan hanya secara rohani. Jasmani sangat besar perzinahan di kota ini. Dan Elohim tadi menyingkapkan, ya, bahkan yang menyatakan diri sebagai hamba Elohim, yang melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan, mereka banyak melakukan ini. Wow, saya kaget, ya. Saya tidak menuduhkan siapapun, tetapi Elohim berfirman, saya hanya menyampaikan, ya. Jadi dikatakan, dibukakan tadi banyak topeng. Banyak mereka yang menyatakan diri sebagai pendoa, hamba yang mengaku hamba Elohim, ya. Namun dosa ini diam dalam mereka, yang mereka halalkan itu diam dalam mereka. Bukannya jadi perenungan atau perombakan yang dilakukan, tetapi mereka menikmati dosa ini. Saya ingat beberapa tahun lalu, ya, ada seorang yang mengaku hamba Elohim. Saya tidak tahu di mana dia sekarang, ya. Jemaatnya banyak dan wajahnya memang bapak ini wajahnya sangat lembut, ganteng, ya, dan lembut, wajahnya lembut. Nah, jadi dia datang kepada saya via telepon karena kita harus tahu standar penginjilan, ya. Nah,
Jadi dia datang via telepon. Dia ingin doa pelepasan. Nah, saya katakan, ada apa Pak? Saya tidak bisa menceritakan semua ini kepada orang-orang yang ada di Sulawesi ini. Tetapi saya tahu ibu ada di Sumatera. Kalaupun ibu saksikan ini suatu hari nanti, bagiku tidak masalah. Supaya ini perenungan bagi yang lain. Tetapi yang penting jangan bawa nama, kan gitu. Ya kan? Mau saudara cari pun di kemana gak bakal ditemukan. Nah, ada hari di mana dia terintimidasi. Di saat ibadah selesai, kan jemaat jabat tangan. Nah, jadi bisa jemaat jabat tangan, ini memang bapak ini wajahnya menggambarkan kemurahan, kemuliaan Elohim gitu. Jadi dia tertuduh karena ternyata dia sudah terlibat dosa perzinahan dengan jemaat-jemaatnya. Jadi saya hanya katakan, Pak, mohon maaf, saya seorang ibu. Jadi bapak seorang bapak, izinkan di saat doa saya mau istri ada. Nah itu kalau penginjilannya. Jadi kalau seorang bapak itu tidak bisa bareng penginjilan dengan seorang ibu atau anak gadis, tidak bisa. Kalau itu seorang bapak, itu otoritas itu, ya. Nah, jadi itu kita harus tahu kriteria-kriteria penginjilan, ya. Nah, akhirnya dia bilang, ya kalau bisa istriku tidak tahu, nggak bisa. Karena kita harus tahu bagaimana istri itu menerima. Kecuali bapak orang biasa, ya. Ini karena bapak hamba Elohim. Jadi seorang istri harus menerima. Karena dia juga melayani. Nah, akhirnya istrinya ternyata di luar dugaan, ya. Istrinya bahkan berbesar hati mengatakan, Pak, ternyata beban bapak besar selama ini menyimpan itu semua. Luar biasa? Nah itu di saat kita mau untuk mengakuinya, ya. Dan ini bukan terjadi sekali, 2 kali, 3 kali yang datang kepada pelayanan ini untuk mereka itu doa pelepasan, ya. Dan itu di kota ini. Jadi saya tidak heran kalau di saat Elohim katakan banyak topeng, banyak pendoa-pendoa dan yang mengaku sebagai hamba Elohim, namun di dalam diri mereka terikat dosa perzinahan, ya, yang tidak mereka putus. Jadi hal ini saya pernah rasakan waktu saya pernah ke sini tahun 2019. Saya ada kenal dia Elohim dan saya tahu bagaimana dia di dalam dosa ini. Jadi saya mengingat, oh berarti benar seperti itu, ya. Nah, jadi bagi yang mendengarkan, kalau engkau seorang pendoa atau pimpinan persekutuan dan melibatkan dirimu di dalam pelayanan, sampaikanlah ini dan sampaikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya jangan terlibat akan dosa ini, ya. Kemudian apa yang diinginkan Elohim atas kota ini, ya? Yang pertama, pertobatan. Yang kedua, pertobatan itu apa? Di saat kita mau rela, ya, untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Elohim. Sebenarnya orang-orang seperti ini yang menerima baptisan, ya. Waktu di Kalimantan ada seorang ibu berkata kepada saya, kalau anaknya menerima baptisan di saat ada KKR, kemudian ya KKR ini mengadakan baptisan dan beramai-ramai. Saya katakan, adakah pembinaan secara khusus, ya, akan pembaptisan tersebut? Saya katakan baptisan itu bukan hal yang gampangan, ya. Roti, hosti perjamuan itu juga bukan hal yang gampang untuk kita adakan. 4 tahun saya sudah bersama-sama dengan tim yang Elohim percayakan, masih ada orang yang sampai detik ini belum diizinkan untuk dibaptis, ya. Bahkan perjamuan belum dilakukan. Karena apa? Saya jelaskan di sini kepada saudara. Karena banyak juga doktrin-doktrin gereja, ya, hosti perjamuan apa-apa selalu dibawa kemana-mana, ya, seperti dijadikan sebagai apa? Penangkal. Hati-hati. Kalau engkau terlibat dalam hal ini, bertobat saudara, ya. Hosti itu artinya apa?
roti perjamuan, dan anggur perjamuan, serta baptisan kudus itu apa? Makanya kalau engkau menyerahkan anakmu dibaptis masih kecil sudah dibaptis, ya, tanpa pemahaman apakah itu berkenan, tidak, ya. Nah, pertobatan di sini itu ada hubungannya. Baptisan itu, di mana seseorang harus benar-benar memahami arti daripada baptisan. Orang yang seperti ini yang layak dibaptis. Jadi kalau belum paham akan hal ini, kenapa engkau menyerahkan anakmu untuk dibaptis? Ya, anak saya saja sudah umur 15 tahun dan 17 tahun karena saya melihat, ya. Kalau secara dunia kalian akan katakan anak saya baik, ya. Tapi saya tahu standar kekudusan itu. Apa yang baik dipandang dunia itu, ya, belum tentu sepenuhnya itu sesuai dengan perkenanan Elohim. Bukan saya katakan anak saya buruk, tidak. Tetapi saya katakan kepada mereka, sampai komitmen kalian itu pure 100% untuk Elohim, baru dibaptis. Kalau saya melihat masih ada goncang-goncang sedikit, hati-hati, ya. Jadi belum dibaptis, belum, tapi hati-hati, jangan sampai kau mati tidak dibaptis, ya. Jadi, ya. Nah, pertobatan yang Elohim maksud, di saat kita merelakan diri kita menanggalkan perbuatan-perbuatan lama yang tidak berkenan di hadapan Elohim. Kita rela untuk menanggalkan itu semua, mencelupkan itu semua, karena arti baptisan adalah ditenggelamkan, diselamkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan ini, ya. Dan kita mempunyai komitmen untuk hidup mengabdi sepenuhnya kepada Elohim. Itulah baptisan, saudara. Jadi jangan asal celup, saya mau dibaptis, datang ke sini. Oh, enggak bisa. Ambil komitmen dulu, sudah mau enggak? Di saat tawaran dunia ini ada sudah siap berkata tidak? Harus seperti itu. Ah, udahlah, ayolah. Ini ada rokok ini, ah, udahlah. Aku udah dibaptis gitu. Ini sudah dibaptis pun masih merokok. Apa itu? Sudah dibaptis pun masih berkata-kata kotor. Sudah dibaptis pun masih mencemari hidupnya dengan segala dosa. Ya, sudah dibaptis pun masih berpesta pora. Ini tanpa saudara-saudari mempermainkan arti daripada baptisan. Ya. Makanya bagi pengajaran ini benarlah Elohim yang berfirman, ya, tidak mudah untuk melakukan segala sesuatu, tidak semudah memberikan telapak tangan. Nah, hosti perjamuan saya jelaskan. Jadi pertobatan yang Elohim mau kepada saudara-saudara di sini terkhusus, ya. Pertobatan yaitu sungguh-sungguh benar-benar mau menenggelamkan perbuatan lama itu dan mau hidup sepenuhnya di dalam Elohim, ya. Nah, kemudian tentang hosti atau roti perjamuan. Saudara yang terlalu gampang untuk meminum dan memakannya, saya mau tanya, itu bukan penangkal, ya. Saya mau ke sana, ya, terus bikin minyak urapan segala macam. No, tujuannya itu bukan untuk itu. Apa arti hosti, apa arti anggur perjamuan, roti perjamuan, apa arti minyak urapan, ya. Apa bedanya saudara kalau menjadikan seperti itu, seperti minyak yang saudara ambil dari Gunung Kawi sana, ya. Itu memiliki makna atau kandungan yang sangat besar. Di saat engkau mengambil roti itu, engkau mengambil roti, saya praktekkan. Tahu nggak di dalam roti itu berbicara apa? Apa? Tubuhnya. Berbicara apa ini? Penderitaannya. Gambaran-gambaran hidup seseorang yang mau hidup di dalam Elohim itu apa? Kita harus siap rela menderita mengikut Hamasya. Di daging ini dia dicambuk, dia disalib, dia diludahi. Sudah siap enggak saudara sehingga gampangnya telan? Oh, sakit penyakit sembuh, oleh bilur-bilur darahnya diambil, oleh bilur-bilur darahnya sembuh. Hanya sebatas itu kah? Kecil sekali saudara buat makna daripada hosti tadi, ya. Jadi di saat engkau memakan roti perjamuan itu, di sana engkau telah siap untuk satu tubuh dengan Hamasya. Satu tubuh itu apa? Engkau rela melepaskan segala karakter-karakter yang tidak berkenan. Engkau rela hidup menderita untuk menyatakan kebenaran. Engkau rela dianiaya oleh karena kebenaran.
ini nanti sok rohani kok. Kenapa emang? Ya memang gua datang ke gereja suka-suka gua. Nah, baru di segitu aja udah langsung seperti itu. Ya. Jadi roti perjamuan itu berbicara engkau satu tubuh dengan Hamasyah di dalam apa? Penderitaannya dan di dalam kemuliaannya. Karena mendapatkan kemuliaan, kita hidup menderita oleh karena kebenaran. Ya, silakan. Nah, itu arti daripada roti perjamuan, bukan semata-mata supaya sembuh sakit penyakitmu. Engkau hanya mementingkan diri sendiri saja. Memakan roti perjamuan dan meminum anggur perjamuan hanya supaya apa? Pembebasan tubuhmu secara jasmani, tetapi secara rohani engkau tidak memberikannya sepenuhnya. Ya. Makanya sampai detik ini saya bilang, ya, jangan kalian berharap ya, anggur perjamuan itu dari tangan ini begitu gampangnya saya berikan kepada saudara. Tidak. Itu arti roti perjamuan. Jadi engkau yang memakan rotinya itu sadar enggak akan hal itu? Di saat engkau satu tubuh dengan dia, engkau harus serupa dan sama seperti dia. Dia setia akan firman-Nya. Dia taat akan hukum, ya. Dia rela menderita. Sudah siap enggak? Kalau belum siap, kalau engkau dicubit masih, lu cubit gua ya. Kalau masih seperti itu, jangan coba-coba makan roti perjamuan dari detik ini. Di saat seseorang mencaci makimu, apa kau? Langsung seperti itu. Jangan coba-coba engkau memakan roti perjamuan. Karena di saat dia dicaci maki, apa yang dia lakukan? Dia diam. Di saat dia diludahi, apa yang dia lakukan? Dia diam. Di saat dia dicambuk, apa yang dia lakukan? Dia diam. Dia hanya berkata, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah sanggup enggak engkau melakukannya? Kalau engkau belum sanggup dari detik ini, saya katakan jangan pernah mempermainkan roti perjamuan. Ya. Dan anggur perjamuan. Anggur itu berbicara apa? Ya, dengan ini kami menerima untuk satu darah dan satu tubuh dengan engkau. Gampang sekali kita berkata-kata, saudara. Saudara tidak mengetahui maknanya, itu sangat dalam. Anggur berbicara darah yang tercurah. Ya. Anggur ini berbicara di mana kita bisa satu darah dengan dia di dalam apa? Penyaliban dan pengorbanannya. Sudah siap enggak saudara didera untuk kebenaran? Karena dia didera hanya untuk kebenaran, hanya untuk menebus saudara dan saya. Sudah rela enggak saudara berkorban untuk saudaranya saudara? Untuk sanak saudaramu, udah rela enggak berkorban? Ya, petentengan minum darah hanya untuk apa? Oh, saya ada kista. Kita ke gereja ya, apalagi ada satu gereja setiap minggu perjamuan saja. Ya, dikasih roti perjamuan itu seperti dikasih ikan makan pelet. Langsung kejar-kejaran, si ibu-ibu buka tas, langsung set. Apaan itu? Kalian membuat itu seperti berhala. Bertobat saudara. Itu bukan berhala. Itu satu lambang yang sesungguhnya melambangkan persatuan kita dengan tubuh dan darah Hamasyah. Jadi jangan engkau mempergunakan itu semata-mata hanya untuk kepentingan pribadimu. Supaya engkau sembuh. Aku harus mengoles minyak ini. Supaya berkatku berlimpah. Ya, supaya aku dijauhkan dari serangan-serangan sejahat. Itu semua upah-upah yang akan kita terima, saudara. Tetapi makna terdalamnya, kita satu tubuh dan satu darah di dalam Dia. Kita siap dicela, dianiaya oleh karena kebenaran. Kepadamu diberikan karunia bukan hanya percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Hamasyah. Jadi kalau engkau belum siap untuk menderita bersama dengan Hamasyah, jangan pernah sembarangan meminta roti perjamuan dan anggur perjamuan. Ingat, di saat engkau memakan dan meminumnya, engkau sudah siap satu tubuh dan satu darah di dalam penderitaan Hamasyah. Gak ada lagi istilah engkau gampang marah, dicolek sedikit langsung tersakiti. Ya, gak ada cerita seperti itu. Ya. Nah, kemudian tentang minyak urapan, ya. Kerennya saudara minum minyak perjamuan, minyak urapan. Saya pernah ke gereja. Jadi minyak perjamuannya itu dikasih di stopless. Itu minyak fortune yang dituangkan. Dan itu saya lihat sendiri.
terus saudara pelan-pelan aja gitu, ya. Nah, oke, saudara tidak akan apa-apa di saat saudara yang menelannya, iman saudara benar-benar full, pure akan dia. Gak ada lagi diselidiki dalam dirimu ketersinggungan, kemarahan. Itu tidak akan berkuasa untuk merusak tubuhmu. Tetapi di saat karakter masih ada di dalam tubuhmu yang tidak beres, kamu meminum fortune itu tadi, cari penyakit namanya, saudara. Ya, jadi minyak urapan itu tujuannya untuk apa? Menudungi, mengurapi setiap orang yang sudah memberikan tubuh tadi, darah tadi, rela berkorban demi kebenaran. Menudungi orang-orang inilah itu, ya. Dan akan dipakai untuk apa? Jikalau engkau melihat saudaramu sakit, doakanlah dia dan oleslah dengan minyak urapan, ya. Bukan semata-mata supaya engkau diloloskan dari maut, supaya engkau diberkati segala macam, ya. Makanya pernah saya katakan ini minyak hostik perjamuan, minyak urapan dijadikan berhala, saya bilang, ya. Ada yang bilang, ya kenapa ibu mengatakan itu berhala, katanya. Ya apa sih yang itu kan berbicara benda toh, ya. Ya kalau memang saudara penempatannya seperti yang saya sebut tadi, yaitu dijadikan seperti berhala, ya. Jadi ingat, bukan saya melarang saudara untuk memakan roti perjamuan dan meminumnya, atau memakai minyak urapan. Saya juga ada pakai minyak urapan, ya. Tetapi bagiku minyak urapan itu bukan minyak yang gampangan, ya. Itu saya akan berdoa benar-benar di dalam kepenuhan akan kuasa ilahi. Di saat dia memerintahkan saya ambil minyak, baru saya memakai minyak tersebut. Kalau saya tidak diperintahkan, saya tidak akan memakai minyak apapun. Makanya saya kemana-mana kadang tidak bawa minyak. Kalau sudah dikatakan anakku ambil minyak, doakan, tahirkan rumah yang sana, sudah, baru saya beli nanti, ya. Saya tidak jadikan itu sesuatu yang wajib dalam diri saya, ya. Kalau Elohim perintahkan, saya akan lakukan, ya. Jadi bukan saya melarang saudara untuk meminum anggurnya, memakan rotinya, atau memakai minyak urapannya. Tetapi hendaklah itu benar-benar di dalam pengurapan akan ini. Apalagi minyak urapan, ya. Sesungguhnya minyak urapan itu harus kita peroleh dari orang-orang yang benar-benar pengurapan Elohim penuh atasnya, ya. Jadi nggak sembarangan, ya. Dan itu dipakai untuk mengurapi orang-orang ini, mendoakan orang sakit, bukan semata-mata untuk tubuh kita sendiri, bukan, ya. Makanlah roti perjamuan dan minumlah anggur, itu tanda engkau satu tubuh dengannya di dalam penderitaan dan kemuliaannya, ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang diinginkan Elohim atas kota ini apa? Pertobatan. Kedua, kesungguh-sungguhan. Nah, jadi bukan Elohim tidak katakan mereka tidak bertobat. Banyak saudara bertobat kok, ya. Apalagi kalau sudah terjadi banjir seperti ini, ya kan. Banyak itu yang bertobat. Tuhan tolong kami, Bapak tolong kami. Apalagi kemarin ada video, ya, kami panggil-panggil. Saya menangis loh kalau mendengar seperti itu. Panggil-panggil Tuhan di saat ada bencana, saya menangis. Apa yang saya tangisi? Bukan bencananya. Yang saya tangisi, kenapa kalian harus memanggil dia di saat keadaan susah seperti ini? Seharusnya kita memanggil dia di saat keadaan kita suka, supaya dia suka datang kepada kita. Kalau di dalam susah kita manggil dia, kesusahan terus yang datang. Ya, orang kita memanggil dia hanya di dalam keadaan susah, ya kesusahan diizinkan terus datang. Coba panggil dia di dalam keadaan suka, ya. Di saat ada berkat, aduh terima kasih Bapak, engkau yang kami sembah, ambil gitar puji sembah dia. Ini selalu memanggil aku di dalam kesukaannya, di dalam sukacitanya. Akhirnya sukacita terus yang diberikan, ya kan? Nah, jadi carilah dia dalam setiap kehidupanmu. Nah, dikatakan yang Elohim inginkan adalah kesungguh-sungguhan, ya. Nah, kesungguh-sungguhan itu seperti apa yang dimaksud, ya? Di saat memang kita sudah merelakan hati untuk hidup di dalam Elohim, maka sungguh-sungguhlah hidup di dalam Elohim, ya. Jangan hari ini sudah komitmen, besoknya melanggar lagi. Nah, ketiga, setia akan firman-Nya. Nah, di dalam kesetiaan akan firman, hendaklah kita senantiasa menjadi pelaku firman, ya.
Baru terakhir. Di sini tadi Elohim membukakan umat di Sulawesi Utara sulit melakukan firman-Ku karena kedagingan mereka yang sulit disangkal. Wah, jadi ini jangan saudara katakan, kok Elohim mengukur kita dengan hal itu? Ini sama pesannya dengan lidah. Binatang buas bisa dijinakkan, tetapi tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Coba, setuju nggak saudara dengan ayat itu? Apakah saudara tidak bisa menjinakkan lidah ini untuk tidak cakap kotor misalnya? Kan bisa kan? Tetapi firman itu dengan tegas mengatakan binatang buas bisa dijinakkan, tetapi tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Jadi itu sama dengan hal ini. Umatku disulut akan sulit melakukan firman-Ku karena kedagingan mereka sangat sulit untuk disangkal. Ya. Nah, kalau Elohim berfirman seperti itu, sama seperti lidah tadi, berarti kuasailah lidahmu. Ini sangkallah dirimu. Kan gitu. Itu pesannya sebenarnya yang tersirat dari kalimat-kalimat yang tegas, ya. Oke. Ini yang Elohim sampaikan tentang Manado. Nah, dan ini ada yang Elohim sampaikan tentang wilayah-wilayah lain, hanya mungkin besok malam saya akan tetap ada. Ini sudah komitmen, ya. Jadi besok saya akan bacakan karena ini masih banyak, ya. Ini masih banyak. Jadi segala peringatan yang diberikan Elohim kepada kita, ingat, itu untuk menyadarkan kita kalau sesungguhnya Elohim sangat mengasihi kita. Dan seperti ini banjir ya di mana-mana ya Manado. Puji Elohim diutus ke sini, ya. Kita akan tetap topang supaya di sini tidak terjadi banjir. Ya, ini saya ada di daerah dekat laut sebenarnya, Bu, ya. Malalayang, ya. Ini kita ada di Malalayang, ya. Saya hanya meminta kepada Bapak kuasamu atas tempat ini, Engkau yang mengutus hamba-Mu ke tempat ini, ya. Jadi di berbagai wilayah Sulawesi ini, saudara mungkin lihat di YouTube, di sosmed, air di mana-mana. Karena ini hujannya tidak berhenti, sudah 2 hari 2 malam, ya. Ini hari ketiga, ya. Semenjak saya sampai di sini hujan. Sebenarnya saya tadi bertanya, ada apa? Kenapakah hal ini bisa terjadi? Jadi kembali saya sampaikan, ya, doakan supaya di tanahmu tidak tergenapi nubuatan yang disampaikan oleh Elohim. Karena ini seperti tanda kalau nubuatan itu akan terjadi. Ya, saya tadi hanya meminta kalaupun itu terjadi, selamatkan umat-umatmu. Ya, memang saya meminta, dan itu tadi tangisan saya di hadapan Elohim, jangan ada korban jiwa. Hanya ya kita tidak tahu, ya, sama seperti Palu. Saya ingat beberapa tahun lalu, bahkan saya berseru-seru di gereja. Saya berdiri, saya meminta untuk bersaksi. Saya ada di Sumatera Utara, di Toba. Jadi ada ruang kesaksian, saya paksakan untuk berdiri dan bukan di hanya satu tempat. Di sana saya menangis meraung-raung, saya meminta semua jemaat yang ada di Sumatera Utara, tolong berdoa untuk Sulawesi karena Elohim menunjukkan ada air yang dihempaskan. Ya, saya menangis itu dan saya tetap berdoa supaya tidak ada korban jiwa. Jadi waktu kejadian itu saya duduk dulu. Waktu kejadian itu saya beberapa waktu tidak mau melihat layar. Saya tidak mau melihat televisi. Itulah sebenarnya kalau kita orang yang dipilih menyampaikan nubuatan, kita sendiri tidak mau itu terjadi. Ya, kita tidak mau itu terjadi. Tetapi ingatlah saudaraku, kita baca dulu dari Amos. Amos pasal yang ketiga, ayat
Kita mulai dari ayat yang ke-6. Ya. Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Nah, dulu sangkakala itu ditiupkan untuk pemberitahuan ada kalanya perang atau apapun ya. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Elohim tidak melakukannya? Artinya apa? Dia tahu sesuatu yang akan terjadi. Kalau Elohim tidak mengizinkan ini terjadi, ya tidak akan ada banjir, benar? Nah, sungguh Elohim tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di seluruh negeri, seluruh kota, di seluruh bangsa tanpa Elohim terlebih dahulu memberitahukan. Ya. Jadi dia memberitahukan melalui para nabinya. Ya. Zaman dahulu disebut nabi, di zaman ini disebut apa? Hamba-hamba yang dipercayakan di dalam karunia-karunia roh sebagai penyambung lidahnya yang mendengarkan firman-Nya dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia untuk mengingatkan umat manusia dan menyadarkan umat manusia. Sebab sesungguhnya Elohim telah tetap menantikan pertobatan ya. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian itu alarm atau pemberitahuan yang diberitahukan kepada umat manusia supaya umat manusia bertobat ya. Kejauhan saya dekatkan dulu. Oke. Jadi itu adalah alarm yang diberikan kepada umat manusia supaya umat manusia bertobat ya. Karena kalau dia menyatakan murkanya, maka itu mencakup seluruh bumi. Tidak ada kesempatan. Jadi kalaupun di wilayah saudara, di satu wilayah ada terjadi. Satu contoh nih, kita yang di Sumatera. Kita mendengarkan kalau di Sulawesi terjadi bencana atau di Kalimantan atau di Papua. Maka kita yang di Sumatera harus benar-benar bertekuk lutut di hadapan Elohim. Bapa, sungguh kuasamu sangat besar dan kami takut di dalamnya. Di dalam ketakutan itu maka di sanalah kita akan tunduk akan firman Elohim. Di sanalah kita akan taat. Ya. Jadi jangan kalau kita melihat bencana di wilayah lain, banjir di sana, longsor, kita lupa akan dia. Kita lupa kalau kita sama-sama di bumi. Ya. Yang dimana sewaktu-waktu itu juga bisa menimpa kita sekalipun kejadiannya berbeda. Kalau satu contoh di Manado ini banjir, bisa saja di Sumatera tanah terbelah. Ya, karena nubuatan-nubuatan yang diberitahukan oleh para nabi terdahulu, ini zamannya akan digenapi. Satu persatu. Nah, besok ini saya akan bacakan secara khusus, tetapi ada yang dibukakan ya, kelaparan sampar perang akan terjadi lebih dan lebih lagi. Ini semua akan terjadi, saudara. Berdoa, tidak ada waktu lagi untuk berpangku tangan di saat ini, ya. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk memelihara segala karakter-karakter yang tidak berkenan. Tidak ada waktu lagi bagi kita memelihara kebencian, sakit hati. Tidak ada. Hal-hal yang harus kita urus itu apa sekarang? Perkara sorga. Perkara yang di atas itu yang harus kita fokuskan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara perut, perkara nama, perkara jabatan. Itu bukanlah hal yang harus kita pikirkan berlebihan. Ya. Karena ya bekerja tetap supaya kita makan. Ya kan? Nah, syukuri apa yang ada. Tetapi kefokusan kita itu adalah hidup di dalam Elohim. Supaya hari ini engkau mengakhiri pertandinganmu, maka engkau dikatakan sebagai pemenang. Di saat
kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu yang patut kita pikirkan hari-hari ini. Hari-hari ini sudah semakin jahat, saudara. Hari-hari ini sudah semakin kacau. Kekacauan terjadi di mana-mana. Seminar yang akan kita adakan ini akan membukakan mata saudara. Kalau sesungguhnya ini tidak ada lagi waktu kita mempertahankan dunia ini. Tidak ada. Saya ada kirim di beberapa grup tentang penerapan-penerapan yang akan dilakukan pemerintah. Itu sebenarnya membawa kemana? Menuju ke satu sistem. Tanda bilang. Ya. Dan ini sudah di depan mata. Apakah kita harus berpikiran untuk mempertahankan, memperbanyak harta di dunia ini? Rasul Paulus saja di zamannya dikatakan, ya, kalau bodohlah kita di saat kita hanya memperbanyak harta. Itu sudah di zaman Rasul Paulus. Terlebih saya katakan di zaman ini. Karena di zaman ini sudah jelas kita melihat kasih sudah semakin dingin. Sihir di akhir zaman telah memenuhi bumi. Ya, apa sihir di akhir zaman yang memenuhi bumi? Apa berhala yang telah memenuhi bumi? Akan kami jelaskan di dalam seminar. Ya, dunia ini sedang disegel oleh iblis. Dia telah menyegel. Sekarang, bagaimana saudara untuk lepas dari segel itu? Itulah yang hendak kami ajarkan kepada saudara. Jadi jangan saudara merasa dunia ini sedang aman-aman saja. Segelnya itu begitu kuat, saudara, sehingga saudara sulit lepas daripadanya. Satu bukti nyata saya katakan, apa penyegelan yang paling nyata dilakukan oleh iblis? Melalui handphone. Itu penyegelan. Saudara cek hidup saudara. Bisa nggak saudara bangun tanpa terlebih dahulu sentuh handphone? Bisa nggak saudara satu hari tidak sentuh handphone? Itu adalah penyegelan yang dilakukan oleh si Lucifer untuk menyegel umat manusia masuk ke dalam ranah agenda siasat tipu daya yang dilakukannya. Supaya apa? Iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia tahu kalau dia sudah tiba masanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Api neraka ada bukan untuk manusia, tetapi itu untuk malaikat-malaikat yang memberontak. Tetapi iblis tidak mau, hanya dia saja yang masuk ke dalam api neraka. Sehingga dia menyiasati segala sesuatu, membuat tipu daya kepada umat manusia, supaya umat manusia terjerat ke dalam jebakan-jebakan yang dilakukan oleh iblis, supaya manusia masuk ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi kami tidak mau terlibat dalam hal itu. Jujur, ini anak saya Immanuel sudah 25 tahun umurnya. Dia tidak ada handphone. Jadi kalau saudara tanya WA-nya ada nggak ada. Dan itu komitmen kami. Anak saya juga sudah umur 15 tahun tidak punya handphone. Karena saya tahu ada spirit yang begitu kuat di dalamnya untuk menyegel. Jadi kalau kita tidak memakai akal budi untuk lepas dari segel itu, ya, akal budi yang dipakai oleh Elohim yang harus kita pergunakan bagi kemuliaan. Kalau kita tidak pergunakan ini, maka siap-siap engkau, suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu masuk ke dalam segel iblis yang tidak akan bisa tercabut dan terlepas. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum
siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel.
telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Anak darah Israel terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.